Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu membuat peta pikiran dari isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang kamu baca. Bagaimana cara mudah memahami isi buku? Aha, ternyata caranya adalah membuat peta konsep atau mind mapping. Apakah itu peta konsep? Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran. Untuk apa sih membuat peta konsep buku? Tujuannya adalah agar pembahasan isi buku akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk peta konsep. Ayo belajar membuat peta konsep dari buku fiksi atau non-fiksi. Pahami dulu perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi ya. Yang pertama, peta konsep isi buku. Catatan tentang isi buku atau bacaan banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau kamu bermaksud membahas kembali isi bacaan itu. Kamu perlu melakukan persiapan, di antaranya berupa catatan tentang pokok-pokok isi buku yang akan didiskusikan. Catatan yang kamu buat akan lebih mudah dibahas kembali apabila disajikan dalam bentuk peta konsep. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab, dan di dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbabnya juga kembali dirinci ke dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Berikut adalah contoh peta konsep buku fiksi novel. Berikut contoh-contoh penyajiannya. Isi buku apresiasi sastra, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 berisi pendahuluan, kemudian ada 1, 2, 3. Bab 2 ada puisi 1, 2, 3, dan 4. Bab 3 ada prosa 1, 2, 3, 4. Bab 4 drama 1, 2, 3, 4, dan bab 5 penutup. Dengan pemetaan seperti itu, isi keseluruhan buku itu bisa tergambarkan dengan jelas. Begitupun dengan susunan dan perinciannya. Apakah kalian lihat perbedaannya? 1. Pada buku fiksi, hal yang ditelaah untuk dijadikan peta konsep adalah unsur-unsur intrinsiknya, seperti tema, tokoh, latar, amanat, dan lain-lain. 2. Pada buku non-fiksi, hal yang ditelaah untuk dijadikan peta konsep adalah judul-judul bab dan subbab buku. Peta konsep terhadap isi suatu buku dapat pula disajikan sebagai berikut. Isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti di atas. Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami.
Akan tetapi, untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen atau dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan begitu, rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah terpahami. Pada setiap bagannya itu, seperti pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup cerita diisi dengan catatan-catatan ringkas. Misalnya, pada bagian pengenalan, 1. Apa yang disampaikan pengarangnya, 2. Gambaran tentang tokoh siapa, dan 3. Di mana cerita itu bermula. Pada bagian pengenalan peristiwa, perlu dicatat tentang latar belakang masalah yang dihadapi tokoh utamanya. Baik pada konflik, diceritakan masalah yang dialami tokoh utama, penyebab, dan reaksi yang dilakukan tokoh tersebut. Yang kedua, teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Pemahaman tentang isi suatu buku secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan dengan latihan membaca cepat. Teknik membaca cepat dilakukan dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Membaca cepat dilakukan dengan berbagai teknik. Salah satu di antaranya teknik fiksasi. Berikut langkah-langkah membaca dengan teknik fiksasi. A. Sediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik. B. Gerakan tatapan mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Teknik fiksasi sebagai salah satu cara meningkatkan kecepatan membaca. C. Ulangi latihan itu berkali-kali dengan titik-titik hitam yang semakin dijarangkan. D. Terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Bacalah halaman demi halaman bacaan itu secara cepat. Tidak setiap kata kamu baca, tetapi baris atau kata tertentu saja. Misalnya, pada baris pertama saja, baris terakhir saja, atau bagian-bagian lain yang kamu anggap penting dalam halaman itu. Proses membaca cepat dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca tergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit. Bentuk spiral untuk teks yang agak sulit. Dan bentuk diagonal ataupun vertikal untuk teks yang mudah. Misalnya kamus ataupun surat kabar. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.